Assalamualaikum, halo sobat catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kembali saya membahas partai dari turnamen terbaru Tata Steel Master 2023. Kali ini ada satu partai menarik, yaitu antara Anies Giri versus Dom Maraju Gukes. Secara gemilang, Giri berhasil menaklukkan Gukes dalam partai menarik. Permainan sensasional menyerang dari Anies Giri dan kalkulasi tingkat dewa yang mengakibatkan Gukes harus mengorbankan menterinya. Oke, mari kita saksikan partainya. Bermain sebagai putih, Anies Giri memulai dengan D4, dibalas Gukes kuda F6, selanjutnya C4, E6, kuda F3, D5, kuda C3, gajah B4, dan setelah gajah G5, kedua pemain sama-sama melakukan pakuan dengan gajahnya. Sehingga di sini Gukes mencoba mengusir gajah dengan memainkan H6. Giri tidak masuk ke permainan yang lebih tajam dengan gajah mundur ke H4. Anies Giri memutuskan menukar gajah dengan kuda. Menteri mengambil, selanjutnya E3. Di sini kita melihat struktur rantai pion putih yang solid. Setelah Gukes melakukan pengamanan raja atau rokade, Giri memainkan bentengnya masuk ke dalam permainan. Benteng ke C1 menempatkan benteng ke file semi terbuka. D kali C4 dan balik gajah mengambil. C5, rokade, C kali D4, kuda E4. Putih berusaha menjaga ketegangan di pusat dengan menekan menteri. Menteri mundur, kemudian A3 mendorong gajah hitam mundur. Dan sekarang putih mengambil pion D4. Sekarang memang putih memiliki pion gantung, dalam arti terisolasi dan tidak dalam kondisi rantai pion, sehingga di sini hitam berupaya mengeksploitasi, menyerang dengan benteng. Di posisi ini memberi keuntungan untuk putih dengan memiliki ruang lebih banyak. Ada beberapa perwira hitam yang belum berkembang di sayap menteri. Putih memiliki diagonal serangan yang begitu bagus di diagonal ini. Putih memiliki peluang serangan di sayap raja. Dan inilah idenya, benteng C2. Sepertinya ide yang tidak begitu menarik karena sepertinya memblokir langkah dari menterinya sendiri. Hitam gajah D7, kemudian benteng ke E2. Idenya benteng ini menyiapkan serangan sinar X di sepanjang file E dengan dibantu benteng di belakangnya, alias benteng menumpuk. Gajah C6, menteri C2. Menteri datang di diagonal ini dan mulai melakukan serangan. Inilah posisi kritis dan penting dari partai ini. Langkah menteri ini meninggalkan satu pengawalan ke pion pusatnya, sehingga hitam merespon dengan gajah B6, menyerang dua kali pion. Tetapi Giri membiarkan itu semua. Giri memainkan benteng F ke E1, menumpuk bentengnya. Raja H8, Gukes menggeser rajanya, menghindari dari diagonal ini. Dan kita lihat langkah menarik dan indah dari Anies Giri di sini. Kuda E ke G5. Tanpa ragu-ragu, Anies mengorbankan kudanya. Kali ini dengan ancaman mat ke petak H7. Tidak ada tangkisan yang benar-benar solutif di sini. Karena bila hitam memblokirnya dengan pion ke G6 misalnya, maka benteng kali E6, F kali 6, benteng lain mengambil, menciptakan serangan yang menghancurkan. Maka tidak ada jalan yang terbaik selain kuda ini dimakan. Dan ini mengesankan, Anies Giri kembali mengorbankan, kali ini bentengnya. Kali ini untuk merobek sisi tengah dari hitam. F kali 6 dan benteng lain mengambil. Tidak ada pertahanan yang baik apabila menteri menghindar misalnya ke F8. Karena setelah kuda makan pion, ada ancaman mat di petak H7. Setelah menteri G8, maka menteri ke G6. Ancaman mat menteri H5, tidak ada obatnya. Di sini Gukes terpaksa menyerahkan menterinya, ditukar dengan benteng putih. Dan dengan gembira gajah putih memakannya. Sampai di sini sebenarnya hitam menang material karena dua benteng sepadan dengan menteri. Dan hitam memiliki 3 perwira ringan versus putih yang hanya memiliki 2 perwira ringan. Kesimpulannya, putih kalah 1 perwira. Tetapi jelas posisi Raja Hitam dalam keadaan berbahaya dalam ancaman mat.
posisi Raja Hitam sedang tidak baik-baik saja. Kali ini ada ancaman dari putih berupa kuda makan pion G5. Maka di sini hitam menghilangkan kuda ini dengan menukarnya dengan gajah, mengeliminasi beberapa penyerang putih. Tetapi di posisi ini Anies Giri berpikir hampir setengah jam sebelum ia memutuskan langkah menteri ke F5. Luar biasa dan sensasional, kembali mengorbankan perwiranya demi ancaman mat menteri ke H3. Di posisi ini apabila hitam bermain gajah H5, maka menteri kali G5. Atau apabila memblokirnya dengan pion ke G6, maka akan dibalas skakmat. Karena itulah di posisi ini Gugas mencoba memperlama permainan dengan mengorbankan gajahnya ke E4. Menteri mengambil. Sekarang datang ancaman menteri G6 dan dilanjut menteri ke H5. Di sini Gugas benteng kali D4. Kemudian menteri putih ke F3. Menteri menjaga baris pertama dari ancaman mat sekaligus mengancam mat di H5. Gugas mencoba memblokirnya dengan pion G4. Menteri F8 skak, Raja H7, gajah F5 skak, Raja ke H6, dan gajah ke C2. Kembali putih mengcover baris belakang, kali ini dengan gajahnya. Sehingga di posisi ini Gugas memutuskan menyerah. Karena apabila partai dilanjut, misalnya hitam melanjutkan benteng D2 mengganggu gajah, maka menteri ke H8, Raja G5, menteri kali G7, Raja H5, menteri G6 skak, Raja H4, dan menteri ke G6 skakmat. Di sini apabila Raja ke F4, maka mudah saja menteri ke F6 skak. Di posisi ini apabila hitam bermain kuda ke C6 misalnya, maka menteri ke F5 mengancam mat di G6 apabila skakmat. Atau apabila hitam benteng ke D7, maka penyelesaian skakmat yang bagus dari Anies Giri. Benar-benar permainan berkelas dan kalkulasi tingkat dewa. Benar-benar partai yang mencuri perhatian dari pemerhati catur di turnamen Tata Steel 2023 ini.